Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar motor metik untuk pemula di jalan raya, di jalan macet ya. Oke, langsung saja kita untuk nyalakan motor metik ini. Nah, jadi sebelum kita melaju itu kita itu harus setting-setting terlebih dahulu ya bagian spion. Nah, jadi untuk melihat situasi jalanan di belakang. Setting dulu spion. Nah, kemudian kita nyalakan. Nah, kita untuk menyalakan sepeda motor, salah satu rem kita harus tekan ya untuk menyalakan mesin. Tekan rem, dua-duanya juga bisa, baru nyala. Oke. Setelah nyala seperti ini, nah kita jangan lupa ya, nyalakan lampu utama atau lampu besar. Nah, kalau motor Matic ini, motor Mio itu kan ini ya manual. Nah, jadi jangan sampai kalian itu lupa nih. Ini posisi di off. Nah, ini on. Nah, kalau motor-motor zaman sekarang kan udah otomatis ya. Oke, kita melaju. Nah, kita cek dulu nih lampunya tuh. Nyala ya. Ada warna kuning. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kalian itu masuk ke jalan raya, nah jadi jangan langsung masuk aja. Kita tengok dulu ke sebelah kanan, kosong atau tidak. Kalau kosong dan jaraknya juga jauh, nah baru kita masuk. Jadi jangan langsung nyalakan motor, langsung kalian tuh masuk seenaknya. Nantinya ketabrak sama kendaraan yang lain. Kemudian juga kalian jaga jarak dengan kendaraan lain. Kecepatan jangan terlalu kenceng-kenceng. Kalau teman-teman semuanya tidak terlalu kenceng, kalian jangan di tengah terus. Jadi jangan di sebelah kanan terus, nantinya akan menghalangi laju dari kendaraan yang di belakang kita yang akan mendahului kita. Jadi alangkah baiknya di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk kecepatan, kalian jangan terlalu kenceng-kenceng ketika di jalan yang padat merayap. Kemudian juga kalian itu untuk pengereman ya, di bawah 30 kilometer per jam gunakan rem belakang. Kemudian di atas 30 kilometer per jam menggunakan rem depan dibantu dengan rem belakang. Nah, untuk pengeremannya juga kalian jangan sekaligus. Jadi perlahan saja untuk pengeremannya itu sendiri. Ketika dibelokkan alangkah baiknya gunakan rem belakang saja. Jadi jangan menggunakan rem depan. Ketika berbelok nantinya apa? Nantinya jatuh kayak gitu ya. Jadi gue suka menggunakan rem belakang tapi perlahan. Jadi jangan sekaligus ditekan, nantinya slip. Kita ambil kiri. Jangan lupa untuk nyalakan lampu sen. Ketika kalian tuh berbelok, jangan lupa gunakan lampu sen. Nah, kalau lurus itu perboden tuh. Dilarang. Jadi strip berwarna putih, backgroundnya itu berwarna merah. Nah, kita belok kanan. Lampu sen kanan lagi. Bisa teman lihat ya indikatornya nyala. Dan kita tengok ke sebelah kanan di spion itu kosong atau tidak di belakang itu ya. Jadi jangan sekaligus berbelok. Nah, kalau di jalan macet seperti ini, kita itu harus pelan-pelan. Nah, ini kan kecepatan 20 kilometer per jam. Nah, di sini kita itu jangan gunakan rem depan. Jadi gunakan rem belakang saja. Nah, kalau menggunakan rem depan, itu kan lebih menggigit tuh. Nah, itu nantinya apa ya? Bener-bener ngerem banget gitu. Jadi gunakan rem belakang. Kalau rem belakang itu ngambang, jadi nggak langsung ngunci. Kalau rem depan itu langsung ngunci. Nah, kita kecepatan di bawah 20 kilometer per jam. Jadi jangan terlalu kencang. Pengereman menggunakan rem belakang saja. Oke, harus fokus dan jaga jarak dengan kendaraan yang di depan. Oke, kalau memang ada kendaraan yang apa ya bikin kita eh kaget ya, kita bisa nyalakan klakson. Oke. Gua ambil kanan depan. Gua nyalakan lampu sen. Jadi lampu sen itu 30 meter sebelum berbelok itu harus nyalakan lampu sen. Dan lihat juga di spion ya. Di kanan itu kosong atau enggak. Oke, nah di sini kita harus benar-benar hati-hati. Tengok kiri, tengok kanan. Oke, kosong. Kalau kosong dan jaraknya itu jauh, kita baru masuk. Jadi jangan kendaraan udah deket kita nyebrang ya, itu sangat bahaya sekali. Dan untuk nyebrang itu, untuk penarikan gasnya itu jangan perlahan ya. Oke, kita coba ke pasal lagi nih. Jaga jarak dengan kendaraan yang depan kita ya teman-teman semuanya. Nah, di jalan itu ada larangan, banyak rambu-rambu ya. Rambu-rambu kalian juga bisa simak ya di
tampilan layar. Oke, seperti itu ya untuk rambu-rambu. Nah, di sini padat merayap nih. Kita jaga jarak dengan kendaraan yang lain. Kita harus gunakan rem belakang saja. Nah, kalau memang kita itu menahan beban, alangkah baiknya gunakan kaki yang kiri ya. Jangan kaki yang kanan. Kalau kaki yang kanan nanti arah dari berlawanan itu bisa menginjak kaki kita. Gue ambil kanan. Ambil kanan. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau kita berhenti nih, kaki kiri terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Jangan terlalu lebar juga kakinya itu ya. Jadi ya nempel dikit lah ke motor. Jadi jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti kena injek kendaraan yang lain. Kalau gini nanti kendaraan yang dari sana atau ada yang mau nyalip itu terlalu lebar ya untuk kaki kita. Jadi segini aja ketika kita berhenti jalan macet. Oke, dan motor itu harus dimiringkan ke sebelah kiri ya. Gunakan rem belakang ketika jalan itu macet ya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, kalau menggunakan rem depan itu gigit banget. Jadi kayak gini. Nah, itu gigit banget. Nah, jadi gunakan rem belakang saja. Rem belakang, terus jaga jarak dengan kendaraan yang di depan kita. Nah, ini teman-teman semua bisa lihat ya, lampu sennya ini nyala ke kanan nih. Nah, kalau lampu sennya ini ke kanan, kita jangan nyalip karena mobil ini tuh mau belok ke kanan. Nah, jaga dengan kendaraan yang depan ya. Jadi kalau juga jangan sampai lengah, nantinya kalau kita itu terlalu nempel ya, kita itu lengah, nanti bisa nabrak yang depan kita gitu. Oke, kita nyalakan lampu sen. Nyalakan lampu sen di sini kita rem. Nah, jadi tinggal memainkan rem saja. Rem kayak gitu ya. Jadi jangan sekaligus untuk ditekan pengeremannya itu sendiri. Jadi pengeremnya itu di ngambang aja gitu, ngambang ngambang, tekan lepas. Dan untuk penarikan gasnya juga jangan sekaligus ditarik kayak gitu, pelan-pelan saja. Nah, kalian juga harus tahu ya lampu lalu lintas. Nah, jadi lampu lalu lintas itu ada lampu merah, kemudian warna kuning, dan warna hijau. Nah, kalau kuning itu kita itu harus benar-benar waspada. Nah, jadi kita bisa lihat ya depan kita tuh, itu pada berhenti. Karena itu pada berhenti posisi dalam keadaan lampu merah. Merah itu kita harus berhenti. Kalau kuning itu waspada. Nah, jadi dari merah ke kuning bakalan hijau. Dari hijau terus kuning, nah itu bakalan merah. Nah, tuh kuning terus hijau. Nah, kalau hijau itu melaju ya. Nah, jadi kalau hijau nih, hijau terus kuning. Nah, itu siap-siap itu bakalan merah. Nah, itu kuning. Nah, terus merah. Nah, jadi kalau kuning dari hijau terus kuning ya. Hijau nih misalkan, terus kuning. Nah, itu bakalan merah. Nah, kalau kuning itu kita sebelum melewati garis ini nih, ini marka namanya, marka melintang. Kalau posisi kuning kita belum melewatinya, kita harus berhenti. Tapi kalau kita udah melewati marka ini, ya marka melintang, kemudian warna kuning, kita melaju aja gitu ya. Tapi kalau udah di belakangnya, masih belakangnya terus kuning, nah kita lebih baik berhenti. Kita lihat ya lampunya, terus jadi jangan keluar dari marka ini. Ini tuh marka membujur, biasanya ada di ya lampu merah kayak gini gitu ya. Terus berhenti jangan di zebra cross. Nah, zebra cross itu untuk itu tuh. Nah, kayak gini, ini zebra cross tuh. Ini zebra cross. Zebra cross itu untuk para pejalan kaki ya, untuk melintas, untuk nyebrang. Jadi jangan kalian tuh berhenti di zebra cross. Nah, kemudian ketika di jalan raya itu, misalkan di sini nih, di sebelah kiri kita melaju kayak gini. Terus ada jeglongan. Ya, kita kan akan menghindar nih. Pasnya menghindar itu ke kanan. Ya. Kalau enggak ada itu air, genangan air. Kita kan suka menghindar tuh. Nah, jadi kita itu jangan seenaknya menghindar. Kita itu harus lihat dulu di spion, melihat situasi jalan di belakang. Jadi jangan langsung ke sebelah kanan. Nanti kalau kita buang ke kanan sekaligus, terus di belakang itu ada kendaraan yang lain yang nyalip ya.
lebih kencang dari kita, nantinya kita tuh kena senggol, kena tabrak dari kendaraan yang di belakang kita. Alangkah baiknya kalau ada jeglongan, terus kita lihat di spion itu ada kendaraan yang lain, nah kita injak aja daripada kita cilaka gitu kan. Celakanya itu ketabrak. Jadi merugikan diri kita dan orang lain tentunya. Oke, nah di sini ada marka nih, marka ganda. Ya, marka ganda tidak putus-putus. Nah, sebelah kanan. Nah, sebelah kanan biasa ada di pusat kota. Nah, oke. Lampunya kagak itu, kagak hijau. Error kayaknya. Kagak tahu juga tuh. Waduh, error. Nah, itu kita suka bingung seperti itu ya. Nah, di sini kayak pusat kota seperti ini, kita tuh harus pelan-pelan. Karena ini masih pagi, jadi nggak banyak yang lalu lalang. Jadi kalau di persimpangan, di perempatan, ya di jalan yang sempit, itu kita tuh jangan untuk kebut. Jadi perlahan saja untuk kecepatannya itu sendiri. Seperti itu kawan-kawan. Kendaraan yang depan kita menyalakan lampu sen ke arah kanan. Jadi kita ikuti saja. Nah, kalau mau nyebrang itu nempel juga nih, nempel dengan kendaraan yang depan. Ya, kendaraan mobil depan masuk, kita juga ikut masuk. Jadi kalian tuh jangan berhenti. Nempel aja. Oke, nah kosong ya. Oke, tahan dulu. Mobilnya nyalip. No. Kalau barusan kita langsung masuk, nantinya kita kena serempet kendaraan depan kita. Kita nongol dulu. Nah, kalau kosong, ya bisa masuk. Tapi kalau ada kendaraan lain, jangan masuk. Ada kendaraan lain yang depan, asalkan itu jauh. Dan kita juga harus tahu ya seberapa tenaga kendaraan yang kita gunakan tentunya. Gua ambil kiri. Oke, nah kalau kita ambil kiri, kalau kita ambil kiri nih, kita itu posisinya itu jangan di sebelah kanan, jadi harus di samping kiri. Nah, kalau kita mau ke kanan, posisinya harus di sebelah kanan, jangan di kiri, nantinya kesilang. Kalau kesilang nantinya kena tabrak gitu kan. Oke, gua ambil kiri, jadi posisinya di kiri. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau ambil kanan, nah posisinya di sebelah kanan. Kita sabar dulu, ikuti kendaraan depan kita. Nah, oke. Tempel dulu nih, dan di sini ada marka membujur tidak putus-putus ya, ganda. Biasa ada di pusat kota. Jadi jangan keluar dari marka tersebut. Nah, biasanya marka-marka ganda itu ada di pusat kota. Kalau marka membujur tunggal tidak putus itu berada di belokan biasanya, bukan biasanya lagi. Nah, bisa teman-teman lihat, no kan? Oke. Nah, kalau putus-putus ada di lurusan, itu lokasi untuk menyalip. Oke, kita akan nyebrang di depan ke arah kanan. Bagaimana cara nyebrang di jalan yang besar ya, atau di jalan yang rame gitu ya. Nah, jadi kalian itu kalau mau nyebrang atau putar balik bisa menepi dulu ke kiri, atau bisa langsung kita ambil kanan ya. Jadi ambil kanan itu seperti ini nih, bisa teman-teman. Nah ya, di sini ada marka juga nih, marka membujur tidak putus-putus, biasa di belokan, di jembatan. Kalau putus-putus itu biasanya di lurusan. Lokasi untuk menyalip kita ambil kanan nih, untuk nyalakan lampu sennya. Oke, kita ambil kanan, nempel ke kanan. Jadi jangan di kiri. Nah, ini caranya ya, yang pertama. Nah, jadi ambil sudut kanan. Oke, untuk cara belok kanan itu ya. Nah, misalnya kita mau ke kanan nih di depan, kita ambil kanan lampu sen dan kita lihat dulu jalanan di belakang, di spion, kendaraan ada yang lain atau tidak. Nah, ke kanan seperti ini. Nah, baru belok. Oke. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Oke, kita putar arah lagi ya. Nah, terus kita juga bisa kalau mau putar arah itu menepi dulu. Nah, jadi mau putar arah nih, kita menepi dulu ke kiri. Oke. Kemudian kita tengok kanan kosong, depan kosong, baru kita maju kembali. Oke, bisa juga dengan cara seperti yang tadi gitu ya. Kalau memang kalian ragu, alangkah baiknya kalian menepi terlebih dahulu seperti itu. Oke, itu dia ya untuk cara belajar motor matic di jalan raya, di jalan macet. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan bisa kalian tambahkan. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.